Memiliki alam tropis menjadikan negeri ini dikaruniai banyak kekayaan alam. Kearifan masyarakatnya menjadikan hasil alam negeri ini memiliki nilai manfaat yang tiada taranya. Petualangan saya di jantung Pulau Jawa kali ini akan mengulik perpaduan keduanya. Kalau di Indonesia Timur ada ulat sagu, kalau di Jawa ada gendon aren. Dan sekarang saya bersama dengan Pak Sugi dan Mas Rohmat mau cari gendon aren. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, jadi ini nih batang aren yang udah diambil gendonnya. Mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak. Ayo Pak, ini nggih Pak. Tidak sulit mencari batang aren yang membusuk di daerah dengan elevasi 800 meter dari permukaan laut sini. Jadi gendon aren ini adanya di batang aren yang sudah membusuk. Untuk proses membusuknya sendiri kurang lebih butuh waktu 1 bulan ya Pak? 1 bulan. 1 bulan untuk gendonnya itu muncul nggak Pak? Iya. Iya. Meski sudah membusuk bagian tengah batang, tapi kulit bagian luar masih cukup keras untuk bisa dibelah menggunakan kapak. Makanan sisanya. Nih ada sisa makanan dari gendon arennya, berarti besar kemungkinan ada gendon di dalam batang pohon aren ini. Inilah salah satu indikasi kalau batang yang sedang kami belah ini ada penghuninya. Ya Pak, buka Pak. Aduh. Wah ini Pak, gendonnya gede-gede banget. Padahal biasanya kalau batangnya kecil itu gendonnya nggak banyak dan ukurannya juga kecil-kecil ya Pak. Ya. Tapi ini bisa dapat yang besar-besar. Jadi gendonnya tuh mirip kayak ulat pada umumnya. Jadi ketika di tangan itu dia bisa merambat-rambat gitu, agak geli sih. Meski memiliki badan yang lunak, larva kumbang kayu ini memiliki mulut pengerat yang cukup kuat. Mereka bisa membuat jalur dalam batang aren yang masih cukup segar. Jadi walaupun gendonnya adanya tuh di dalam pohon aren di bagian tengah, tapi cuman ngumpul di bagian yang busuknya aja ya Pak? Iya. Yeah. Pak ini bisa dimakan? Bisa. Coba Pak dimakan Pak. Ternyata nggak perlu dimasak, bisa langsung dimakan. Cobain ya Pak. Ya. Enak ternyata. Enak. Enak ya Pak, jadi teksturnya tuh kayak gaji sapi tapi teksturnya lebih lembut dan rasanya ada manis-manisnya. Karena mungkin dari pohon aren ini nggak Pak? Iya. Gendonnya udah dapet nih ya Pak? Iya. Gendonnya udah dapet dan kita mau mengolah gendonnya ini ya Pak? Biasanya kalau di sini diolah apa Pak? Oblo-oblo. Oblo-oblo ya Pak? Iya. Oh, jadi habis ini kita mau olah gendonnya jadi oblo-oblo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk Pak. Pada musim penghujan, gendon aren banyak diburu masyarakat karena ketersediaannya yang cukup melimpah. Dengan perpaduan rempah dan bumbu tradisional, membuat beberapa masyarakat Temanggung cukup akrab untuk mengkonsumsinya. Jadi oblo-oblo itu makanan khas dari Temanggung. Dan yang spesial dari oblo-oblo adalah kuahnya kuah dari parutan kelapa. Oblo-oblo merupakan salah satu olahan khas kota Tembakau sini yang tak dimiliki daerah lain. Bumbu rempah penyedap rasa seperti ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan cabai dihaluskan terlebih dulu. Bumbu yang sudah halus kemudian direbus dengan air secukupnya bersama parutan kelapa. Sebelum dicampur dengan bumbu, gendon harus bersih dari kotoran yang ada dalam tubuhnya. Jadi waktu bumbunya udah mateng, gendonnya baru dimasukkan dan dicampur.
Sengaja gendon dimasukkan paling akhir karena dagingnya yang lunak dan cepat matang. Jadi tetap bisa menjaga cita rasa dari daging gendon itu sendiri. Tidak butuh waktu lama untuk bisa menikmati oblok-oblok gendon aren. Cukup 10 menit saja proses mengolahnya. Ibu makan. Ini namanya oblok-oblok gendon aren. Saya jadi penasaran sama rasanya nih. Enak ya, Bu? Iya. Tadi waktu masih hidup itu rasanya aja udah enak. Apalagi sekarang udah dicampur dengan bumbu-bumbu dan juga parutan dari kelapanya. Jadi tambah nikmat. Adanya batang serai dalam olahan oblok-oblok kali ini juga membuat badan menjadi lebih hangat. Tekstur dari gendonnya sendiri itu jauh lebih lembut daripada tadi yang sebelum dimasak. Jadi lebih nikmat ya, Bu ya. Gendon aren memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Namun beberapa masyarakat sudah mulai enggan menikmatinya karena geli melihat bentuknya. Namun bagi saya, olahan oblok-oblok kali ini cukup membuktikan bahwa kekayaan alam yang dibarengi kearifan lokal mampu melahirkan olahan makanan yang unik dan nikmat. Jadi selain rasanya yang enak, gendon ini mengandung protein yang tinggi. Jadi bagus untuk memperbaiki sel dan jaringan tubuh yang sudah rusak. Tapi perlu hati-hati kalau kebanyakan nanti bisa alergi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di jantung Pulau Jawa masih berlanjut. Saya sudah berada di Desa Tegoanu bersama dengan Pak Toto, mau cari lumut yang akan kita gunakan sebagai umpan salah satu hewan yang ada di Pening. Nah, ini lumutnya nih, namanya lumut sawah. Adanya itu di permukaan air yang tenang, karena kalau airnya mengalir, lumutnya nggak bisa hidup ya Pak ya? Atau hanyut ke bawah arus, karena dia halus banget. Dan lumut ini hanya bisa hidup kalau terkena matahari langsung. Tumbuhan gulma satu ini memang cukup meresahkan petani padi. Jika terlalu tebal menutupi permukaan tanah, lahan padi akan kekurangan sinar matahari yang membuat pertumbuhan padi tidak bisa maksimal. Jadi lumutnya ini kalau nggak diambil bisa merusak tanaman padi karena lumutnya tuh menyerap air banyak. Jadi kalau nggak diambil nanti sawahnya tuh bisa kering. Meski dianggap sebagai gangguan bagi petani padi, tapi lumut-lumut ini cukup bermanfaat untuk umpan biota air yang akan kami buru kali ini. Untuk lumutnya sendiri tuh beda dari lumut yang lainnya karena bentuknya tuh kayak lendir dan baunya itu amis karena dia tergenang air. Bau amis rumput inilah yang nantinya akan mengundang biota buruan kami masuk perangkap. Udah cukup ya Pak? Karena lumutnya udah cukup, sekarang kita mau ke Pening buat masang umpan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wuwu atau bubu udang merupakan alat tangkap yang sifatnya pasif. Cukup ditempatkan di pinggiran pening dan diberi umpan di dalamnya, udang sungai akan terjebak dengan sendirinya. Biasanya wuwu dipasang sore dan diambil pagi karena menyesuaikan dengan karakter udang sebagai binatang nokturnal atau aktif di malam hari. Jadi untuk alatnya sendiri itu terbuat dari payung, bener-bener tradisional banget ya Pak, memanfaatkan yang ada gitu. Masyarakat biasa memasang 5-10 wuwu dalam sekali pasang. Semakin banyak wuwu yang dipasang, semakin besar pula harapan mendapat banyak udang sungai. Jangan sampai kebalik. Oh, jangan sampai kebalik. Jadi lemparnya harus lurus gitu ya. Karena kalau kebalik nanti susah masuknya ya udangnya, malah nggak dapat ya Pak ya. Ini seberapa jauh Pak? Ya,
Deket nggak apa-apa. Oke, deket ya. 1, 2, 3. Wah, ini ya Pak. Aduh. Ternyata tanahnya tanah lumpur. Terus sekarang kita mau lanjut ke bubu yang sudah dipasang dari kemarin sore ya Pak ya. Nah ini bubu yang sudah dipasang dari kemarin ya Pak ya. Dan taruh bubunya tuh nggak perlu terlalu ke tengah karena hewan ini adanya itu cuman di pinggiran. Jadi di tempat yang tidak terlalu dalam. Udang di Pening sini memang tidak terlalu besar. Tapi dari hasil angkatan wuwu kali ini cukup membuktikan keberadaannya yang cukup melimpah meski diburu setiap hari. Nah, ukuran udangnya itu kecil banget ya Pak. Beda sama udang pada umumnya. Dan untuk teksturnya sendiri lembut, beda sama udang yang ada di bawah batu yang ada di kali ya Pak? Di sungai ya. Ya. Jadi udang ini biasanya ada di sepanjang musim, tapi paling banyaknya di musim penghujan. Semakin lama wuwu dipasang, maka semakin besar pula mendapat hasil yang melimpah. Jadi kebiasaan Pak Mu ini setelah mengambil udang dari bubu, terus langsung dimasukin lumut lagi ya Pak, supaya dapat udangnya itu lebih banyak lagi. Meski belum memasuki musim puncaknya, tapi udang hasil angkatan 5 wuwu kali ini cukup untuk kami jadikan menu santapan kali ini. Nah, udangnya udah dapat banyak. Ini kurang lebih sekilo ada nih Pak ya. Terus sekarang kita mau olah udangnya jadi makanan yang pastinya enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pepes udang kali. Dan yang spesial dari masakan kali ini adalah banyak rempah-rempahnya dan juga ada serai yang fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Pepes merupakan salah satu olahan yang cukup familiar bagi bangsa kita. Cara pembuatannya yang mudah dan cepat menjadikan olahan satu ini cukup digemari banyak kalangan. Namun, pada prinsipnya pasti ada yang berbeda pada setiap olahan pepes. Habis ini cabai ya Bu yang diulek ya? 5 aja ya? Nah, kalau orang sini percaya kalau cabenya jumlahnya ganjil itu rasanya bakalan lebih pedes. Kita pakainya 5 cabai. Parutan kelapa menjadi salah satu ciri khas untuk mendapatkan rasa gurih pada olahan pepes. Sedangkan tambahan gula aren akan menambah cita rasa manis pada pepes kali ini. Parutan kelapa dan bumbunya udah tercampur rata. Sekarang waktunya udangnya dimasukin ke sini ya. Monggo Bu. Karena ukurannya yang mini, jadi udang kalinya harus kami masukkan adonan dalam keadaan hidup. Hal tersebut juga untuk mempertahankan kesegaran daging udang saat dimasak. Ini udangnya tuh masih hidup jadinya agak nyentil-nyentil gitu. Cara bungkusnya tuh simpel banget. Jadi cuman dimasukin ke dalam daunnya terus bentuknya persegi panjang. Gitu aja ya Bu ya. Salah satu kunci supaya pepes bisa matang merata dan cepat, tentu saja daun pembungkusnya tidak boleh terlalu tebal. Jadi kalau pakai kuali yang dari tanah liat ini, panasnya tuh makin ini ya Bu, makin kuat. Tambah panas daripada kuali pada umumnya gitu. Ya, enak juga. Oh, dan aromanya jadi lebih nikmat. Hanya perlu 15 menit untuk menunggu bungkus pepes berubah warna dan matang merata. Jadi aroma dari pepesnya udah enak dan warna daunnya juga udah berubah, itu artinya pepesnya udah mateng. Nah,
udangnya udah jadi, sekarang kita mau makan. Jadi tadi carinya bareng-bareng, sekarang makannya pun bareng-bareng. Wow, udangnya udah berubah warna jadi orange, jadi benar-benar mateng. Matengnya tuh rata. Pepes udang kali ini benar-benar memanjakan lidah. Gurih, manis, pedas, dan hangat di tenggorokan. Perpaduan ciamik antara bumbu rempah dan udang segar. Rempah-rempahnya tuh berasa banget dan rasanya tuh cenderung manis dan pedas. Karena tadi Ibu juga bilang kalau cabenya ganjil, pedas. Wow, iya bener ternyata. Ternyata udang ini mengandung banyak manfaat. Salah satunya adalah mengandung zat besi yang baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Ikuti jejak saya, jejak petualang.